walafiat. Amin. Dan lagi pikirannya, dugaan saya, saudara saya, kakak saya, Cimun, kalau kata itu mau ngajar, pikiran mana banyak kan, ribet nyampainnya, nggak ketemu. Tapi insya Allah mudah-mudahan beliau mah emang udah dididik dari awal dulu, makanya sekarang ini beda kuat beliau mah. Fisiknya alhamdulillah kuat, pikirannya, mentalnya juga alhamdulillah kuat. Karena memang Allahu Akbar. Al-Mukarram, pembina Majelis Talim Asy-Syifa, kakak saya Ukhtinal Kabir, Bunda Ustazah Munawati SPD, dan juga guru kita Al-Mukarram Bunda Ustazah Nuria. SPD namanya. Kenalkan Umi Nur doang. Kalau kayak begini mas saya gak mau kalah sama Dewan. Bikinnya biar ada berekan dikit, ada beneran dikit. MC kita mana MC tadi? Masa guru kita Ibu Ustazah Lutfah, tenar di TikTok tapi saya nggak kenal namanya. Tenang, nggak usah ngegas. Ya Allah, guru kita yang nggak bisa saya sebutin satu persatu, dan juga tokoh masyarakat kita, dewan kita, yang alhamdulillah di mana baik kalau diundang datang beliau mah. Nggak banyak pikir panjang beliau mah. Kayaknya memang persiapannya mantap juga kayaknya. Doain biar berkah terus Bunda Yuni. Amin. Biar sabar. Kalau ada yang ngerehe-ngerehe ya biasa. Gitu. Namanya juga warga masyarakat. Biar berkah terus hasil maksudnya. Sekarang masih jabat, besok sekarang nyalonin lagi sampai periode 2027 gitu. Saya juga sama mau nyalon. Yang saya hormati para asatidah yang lainnya, maafin ya, nggak bisa nyebutin satu-satu, maafin. Kepengennya mah kalau lagi ngomong kayak begini nih, sekecil apapun gak ada kekurangan. Kepengennya mah siapa juga tokoh di sini pengen buat saya sebutin semuanya, pengennya mah begitu tuh, nggak ada yang kelewat. Nggak, kadang-kadang saya kalau udah selesai acara di sini itu kadang-kadang saya suka ngerenung ya, kalau nyesel itu kadang. Kalau selesai dari sini itu juga kalau pulang nggak bawa berkat maksudnya. Bu, dengerin Bu, barusan bercanda Bu. Kan tahu sendiri, saya mah tahu kan wajahnya itu wajah lillahi ta'ala, amin. Ya itu udah tahu dah, itu cing saya tanya, cing saya jadi cing bahaya ngomong. Udah tahu dah kelakuan saya kayak gimana. Insya Allah memang saya dididik sama guru-guru saya, termasuk di sini ada Mukarram Ustaz Rusdi Bahalwat, beliau guru saya. Beliau guru saya gitu, makanya ini muridnya. Dididik sama beliau, saya harus ikhlas apapun yang ada jalani. Bismillah saya. Gitu. Ya Bu ya. Guru banyak-banyak ikhlas. Sebab ikhlas mah nanti ini bakal nolongin kita. Nolongin apa Bu? Sebab begini, al-khabaru zulmatun, katanya kuburan itu gelap. Gak percaya, gua pendem loh. Al-khabru zulmatun, kuburan itu gelap. Wasirajulahu la ilaha illallah. La ilaha illallahnya yang seperti apa nih? La ilaha illallahnya itu yang dapat mencegah. Jadi la ilaha illallahnya dapat mencegah diri kita dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ditafsirkan, ini saya baca dalam Nasrahul Ibad
Ternyata tafsirnya itu seluruh amal ibadah aja, pokoknya yang ikhlas katanya. Ini termasuk kayak begini nih panitia, jangan dikira kemarin prosesnya luar biasa. Yang katanya turu-turu gitu. Tapi kan kalau udah kayak begini mah berasa, wow luar biasa. Mau hujan kemarin udah kayak gimana, tahu dari kemarin acara besok masih nggak percaya be sama Allah. Cie. Tenang baik. Acara hujan juga kalau dirahmati oleh Allah mah enak. Beneran, biarin hujan mah bukan urusan kita. Gitu ya. Soalnya tadi perwakilan panitia katanya sambutan hujannya katanya biar terang nih sekarang nih. Ntar acara itu kalau udah kelar mah katanya biarin dah hujan gak biar ngademin. Karena Bunda Yuni masih punya acara lagi. Iya. Kalau kepengenan seenak beroknya Pak. Udah lihatnya lain. Nah saya di sini kabur lagi saya. Beneran. Beneran tadinya saya ini nih sekarang saya mau ke Mampang saya. Tadinya nih pagi ini saya mau ke Mampang, cuman saya pikir-pikir lagi saya ke Mampang ngapain kagak ada yang ngundang. Berarti taruhnya saya ke sono saya mau ke rumah siapa? Ya, coba pikir. Ini teradahan mau kasih ke Mampang, akhirnya saya di sini bayar udah. Bodoh amat Amang. Para asal tawa-tawa yang dinampan habis. Wah heran di mana tawa di mana ngunyah itu pinter dia mah. Iya kagak mikirin gurunya dari tadi kayak nyomot angin malu kayak gitu. Jamaahnya mah gastro. Nih kayak begini jangan deket-deket sama gurunya nih. Ludes makanannya. Canda. Wah, ini canda habis tetap canda habis. Ya suruh makan Pak Ustaz. Saya berani karena memang di sini mah bukan orang, ini siapa? Saudara. Makanya saya berani kayak begini, bacotan kayak gimana, bisa masa bodoh, udah pernah tahu saya. Iya, saya ngomong pagi masalah lagu saya, bro saya. Gitu. Sangat saya hormati seluruh para segenap jajaran panitia yang alhamdulillah wa syukrulillah yakin semoga ini menjadi amal soleh. Amin. Bisa menerangi nanti di alam kubur. Amin. Amin ya robbal. Amin. Apa yang diupayakan, apa yang dikerjakan, apa yang telah diupayakan seluruhnya, mudah-mudahan senantiasa Allah catat menjadi catatan amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ya saya sebutin tuh panitia tuh udah repot banget. Ngatur ini nih, anu tolong lu iketin deh. Iya kadang-kadang ini kurang indah. Dasar lagi katanya kurang indah. Pikirannya luar biasa itu pikiran. Belum mikirin ini makanan, lu nyari nampan gitu, lu nyari nampan, beli nyari mulu. Iya, tuh lu atur tuh, ini pisang cuma ada 3 sisir, nampannya ada nampan 5 ini bagaimana? Ya udah yang atur di bawah itu dipikirin, bagaimana caranya nih? Iya, kadang-kadang sampai pada berantem, lu timbang segitu doang juga lu mah nih begini belah 2 bagi-bagi, itu luar biasa. Insya Allah selalu kompak. Mudah-mudahan Majelis Ta'lim Asy-Syifa senantiasa selalu istiqomah. Amin. Berkah, dapat banyak ilmu. Amin. Kalau belum mati jangan berhenti ngaji. Gitu. Ya Bu ya. Ya Bu ya. Ya. Siapa baik kalau udah berbicara ngaji nimbrung. Siapa aja kalau udah berbicara ngaji mah nimbrung. Dan juga yang sangat saya hormati seluruh para tokoh-tokoh majelis ta'lim, guru-guru saya, seletno ada Ustazah Fitria. Benar kalau bininya abang saya Ustaz Saiful siapa namanya? Ustazah Maryam. Sekalian Bu Yunin, sekalian didata perlu. Asep, ya. Insya Allah suara-suara tulus ikhlas.
Singkat beda udah seluruhnya pokoknya saya hormatin. Iya. Beneran saya mah hormat, saya mah mau ibu mau hormat beda mah. Ibu RT-nya, aparatur pemerintah seluruhnya kalau udah kayak begini mengelinglung saya nyebutinnya. Mana dulu yang udah saya sebutin, mana yang kagak saya sebutin gitu. Kadang-kadang suka linglung kalau udah kayak begini mah. Pokoknya kalau ada yang kurang enak, nggak pantas, itu di luar kesadaran saya dan saya akui bahwa itulah sifat saya. Ya, banyak kekurangannya. Tapi kalau misalkan ada yang benar, itu semata-mata karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, bil khusus Dani, sohibul Bait. makom, bukan makom kuburan, bukan. Sohibul makom, makom itu tempat. Kalau yang buat berarti mendem orang itu namanya kuburan. Ya, makom tempat, kuburan ya kuburan, jadi tempat kuburan. Ya. Ini makom doang, Bunda Talita dan juga seluruh lah para tokoh-tokoh yang lainnya, orang-orang tua saya juga terkelihatan. Ada Ibu RW, Umi, tuh kan nama asli juga kagak tahu juga saya. Itu ya. Di sebelahnya ada orang tua saya, saudara saya. Pokoknya seluruh orang-orang tua saya dah. Doain biar pada sehat seluruhnya. Amin. Seluruh jamaah para pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji beserta syukur. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, ini luar biasa kita. Pada sore hari ini kita bisa kumpul. Ini lantaran nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada lain berbicara nikmat terkecuali kita syukuri, itu saja. Terkecuali kita syukuri. Satu, syukur dengan ucapan. Dua, syukur dengan meyakini bahwa ini adalah nikmat atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, anggota tubuh kita juga kudu syukur dengan melaksanakan seluruh perintahan Allah, menjauhkan seluruh larangan Allah. Nih, alhamdulillah nih. Tuh, namanya yang dinampan bisa habis itu karena sehat. Ya, pokoknya biar sabar, ntar pokoknya goceng. Menang baik. Ya, jangan kalau emosi. Masih ada bawahnya sampah, atasnya pisang. Pisang itu bawahnya sampah ya. Ada katanya. Doain. Ibu, kita bisa kumpul di sini baru satu nikmat saja kalau kita mau obrolin. Sehat walafiat, sehat aja sehat. Apa-apa digegares habis. Enggak keren-keren. Coba orang sakit gigi. Artinya tidak dalam keadaan sehat giginya, berasa itu. Jangan lagi disuruh makan, diajak ngomong udah ogah. Iya beneran, berasa tuh pada sakit gigi lagi ngangguk. Besok cabut semua. Ini luar biasa, sehat. Makanya siapa? Kenal, bapak angkat saya kenal. Nah, menciptakan lagu judulnya Nilai Sehat Luar Biasa. Bodoh. Saya anak angkatnya. Habis diangkat saya dibanting. Biarin nggak apa-apa. Apa kata papa saya? Ya, bikin parah lagi. Alasan saya, kekasih tak menggiurkan, ya, bermata tak menajubkan, jabatan tak membanggakan, lingkungan tak menggairahkan. Apabila bersama di badan dunia, dunia tak lagi menjadi ukuran. Beneran. Ini belum ngaji, saya masih jalan-jalan baik. Sebab saya harus adaptasi dengan wajah-wajah ibu-ibu dulu. Gitu.
Yes, saya kudu lihat dulu ada duit perengut banyak apa. Lagi maulid senang ini memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Emang lagi lagu apa? Siram kali, takutnya kesambar. Beneran. Kalau kita sakit, bayangin kita sakit, Bu. Dibayangkan kita sakit tadi, kekasih tak menggiurkan, diajak sama laki, mama yuk mah. Dia kawan mau orang lagi, ini badan udah panas ini gemeteran, ini pala pusing 7 keliling, coba. Ayo, diajakin sama laki, tendang mendingan. Iya beneran, berasa itu. Tapi kalau lagi sehat coba, apa gue kali serantau serintil banget. Iya, beneran Bu. Ini saya bukan lagi ngomong aja. Karena memang harus ada yang kita hadirkan. Ternyata ya tetap memang berbicara kehendak Allah luar biasa. Allah memberikan sehat kepada kita. Ini biar mengacu kepada ternyata Allah begitu Rahman, Allah begitu Rahim, Bu. Sehat luar biasa. Beneran. Terus lagi apa lagi Bu? Yang namanya permata. Itu biasa menjadi kebanggaan kalau lagi sehat. Lah iya kalau lagi sehat. Kalau lagi sakit mah telurnya gelang ini nih, berentet. Ngerti berentet tuh? Bener Bu. Udah kayak orang numpuk belimbing di keranjang, luar biasa. Ini nggak ada kebanggaan Bu. Badan meriang panas dingin, kepala pusing 7 keliling, emang ada? Iya, beneran udah kagak ada harganya. Beneran, serius saya. Udah sakit itu, luar biasa. Ya Bu ya, jabatan coba tanya Bu Yuni, keadaan sakit coba diundang rapat, diundang kayak begini, ampun, Minan titipin beda amplopnya tuh buat panitia, tuh buat Ustaz Nurdin, Minan gitu. Nggak minta, saya mah nggak minta. Enak, siapa bilang, siapa yang ngomong saya minta? Enggak sih. Tadi itu mah udah disiapin, tadi saya nggak tahu saya. Lanjut Bu. Lanjut. Ya begitu. Sama lingkungan juga tidak akan menggairahkan bagi orang yang kondisinya lagi sakit. Kagak bakalnya kayak begini nih, pada tawa enak banget nih. Ya kan? Kapal kumpul duduk selonjoran enak banget. Coba badan panas dingin menggigil, pala pusing 7 keliling. Di mana enaknya? Iya beneran, di mana enaknya? Ini pada bisa tawa karena sehat, nyambung, sehat, otaknya jalan. Karena memang kalau aklus salim fi jismis salim. Kalau lagi sakit saya ngomong apa juga orang ngeroin acan-acan. Beneran. Makanya alhamdulillah. Maksud saya begini loh Bu, ayo hadirkan sehat kita. Hadirkan sehat kita ini luar biasa. Allah yang melibatkan ini semua. Jadi ini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah benar. Allah luar biasa telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kudu disyukurin. Kalau nggak disyukurin la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Luar biasa. Sholawat teriring salam, semoga tercurah kearifan junjungan alam baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ibni Abdullah. Jadi bapaknya baginda Nabi itu siapa Bu namanya? Abdullah. Abdullah punya bapak punya ibu enggak? Abdullah punya bapak punya ibu enggak? Boleh kita ingetin? Boleh kita ingetin? Boleh. Abdullah bapaknya Nabi itu punya bapak punya ibu. Jangan kenal Abdul Muthalib doang. Jangan kenal Abdul Muthalib doang. Udah pada kenal semuanya juga. Ini Sayyid Abdullah punya bapak namanya langsung nyambung. Namanya Abdul Muthalib. Ibunya Abdullah itu namanya Fatimah binti Amr. Jadi kalau tadi Abdul Muthalib bin Hashim, bapaknya Abdullah itu Abdul Muthalib bin
Hashim. Ini perlu diingetin bentaran doang ini, Mak. Bentar baru dah makan lagi. Ya, lanjutin dulu. Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib bin Hashim. Ambil apa, Dek? Ibunya namanya Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr. Selesai. Nabi besar Muhammad SAW punya ibu. Namanya siapa ibunya? Aminah. Ibunya namanya Aminah. Aminah punya bapak, punya ibu. Siapa bapaknya Aminah? Wahab. Namanya siapa? Wahab. Wahab bin Abdi Manaf. Wahab bin Abdi Manaf. Punya ibu Aminah nih. Punya ibu namanya Barrah bin Abdul Uzza. Namanya Barrah bin Abdul Uzza. Gitu. Kenapa ini saya omongin? Karena memang biasanya kita kalau ngobrol-ngobrol nasab keturunan itu mentoknya sampai kakek minimal. Soalnya Allah bukan gak tahu, lu tanya nuncang lu noh, biasa begitu. Maka saya perlu minimal pada sore hari ini ada yang kita kenal dari baginda Nabi besar Muhammad sampai kepada kakek dan neneknya. Jadi baginda Nabi besar Muhammad punya kakek dua, punya nenek dua. Kakek dari bapak, kakek dari ibu. Nenek dari bapak, nenek dari ibu. Jangan kenal Abdul Muthalib doang. Ya, Bu. Abdul Muthalib juga kan bukan nama asli. Nama aslinya itu Syaibatul Hamdi namanya. Siapa namanya? Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Hamdi, Bu. Dikit doang ini baru bicara Abdul Muthalib. Namanya Syaibatul Hamdi. Hamdi. Syaibah itu artinya rambut putih. Hamdi itu yang terpuji, dipuji-puji, dipuja-puja. Maksudnya apa? Iya, Abdul Muthalib ini yang namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Hamdi. Itu ketika lahir ternyata di kepalanya ada rambut satu warna putih, disebut Syaibah. Disebut Syaibah. Roma Irama nih, papa saya dengar juga ini. Oh Syaibah. Tadi begitu. Tenang aja Nurul, gue juga artis, mamang gue. Ya, apa jadi kendor? Kata saya tadi dari rawi enak amat ini cengkoknya. Kalau kata saya tambahin gendang, ini bukan cuma hadroh doang, nyambung gitu. Cengkoknya ada ke arah sana dikit Syaibah gitu. Syaibatul Hamdi. Syaibah itu Abdul Muthalib ternyata yang memang ini nama julukan doang, nama panggilan doang. Dulu ketika lahir dia punya rambut di kepala satu putih. Satu rambut yang putih ini ada pada kepalanya siapa? Syaibatul Hamdi. Yang namanya Abdul Muthalib. Dan karena memang Allah titipkan Nur Muhammad ini kepada siapa? Abdul Muthalib. Turun kepada siapa? Istrinya Fatimah binti Amr. Turun kepada siapa? Aminah. Turun kepada Aminah. Sampai lahir diwujudkan jasadnya baginda Nabi besar Muhammad beserta nurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak percaya baca dalam kitab Madarijus Su'ud, gitu ya, syarah daripada Rawi Al-Barjanji karangan Syekh Sayyid Ja'far. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang ada cahaya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dititipkan dari atas turun menurun sampai kepada siapa? Sampai kepada Syaibatul Hamdi. Ini Syaibatul Hamdi itu dia punya paman namanya Muthalib. Paman sebenarnya dia punya paman namanya Muthalib. Ngikut-ngikut sama Muthalib nih pamannya Syaibatul Hamdi. Karena memang ada cahaya baginda Rasul yang dititipkan secara turun menurun dan ini dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Turunnya nggak sembarangan, dia turun dari laki-laki yang baik kepada perempuan yang baik, laki-laki yang baik turun lagi kepada perempuan yang baik, sampai kepada siapa? Syaibatul Hamdi, kakeknya baginda Nabi besar Muhammad yang memang orang baik. Maka dititipkannya nur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu lagi ngikut sama mamangnya yang namanya Muthalib, itu diajak kemana-mana. Ini si Syaibatul Hamdi ini selalu dipuji-puji sama orang-orang rame. Ditanya itu siapa? Sama pamannya nih Muthalib. Dijawab sama
mamanya nih, ini hamba saya. Hamba itu namanya Abdun. Hamba itu namanya Abdun. Ini hamba saya, Abdun namanya. Ya, Abdul Muthalib, hambanya Muthalib. hambanya Muthalib. Makanya kesebut ini. Abdul Muthalib tuh. Mana Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Nah, kesebutlah namanya Abdul Muthalib, tapi yang bukan suaminya dari encing saya. Itu lain lagi jalurnya, ya. Lain lagi jalurnya. Ntar ada nasabnya. Kayaknya masih bangsa Habaib itu kayaknya itu. Ya. Nah, para jamaah, itu sedikit berbicara siapa Syaibatul Hamdi. Kalau berbicara Sayyid Abdullah, turun lagi udah nih. Sebab udah ke anak. Nanti turun ke Nabi Muhammad. Itu Abdullah, Sayyid Abdullah, dia kalau siang berjalan itu wangi harum yang keluar dari tubuhnya itu ambreng-ambrengan kemana-mana. Bahasa kampung rawat ya, Ya, kan saya udah mulai nyanjokin. Sebenarnya saya kalau ngomong itu nggak pernah pakai bahasa kampung, karena saya lihat di sini mukanya kayak kampung-kampungan. Saya sebenarnya capek ngomong. Saya biasa dengan berbahasa itu, dengan berkata-kata bahasa Indonesia yang baik dan agak becus gitu. Itu, ya. Dengerin, Sayyid Abdullah, bapaknya baginda Nabi besar Muhammad SAW, itu kalau jalan siang hari, harum dari tubuhnya ini, itu harum semerbak. Wanginya itu kayak misik, kayak minyak anbar. Misik juga, anbar juga, wangi luar biasa. Wangi, jalan kemana-mana. Ibu-ibu kita coba, ya kan, lagi lewat, lagi pagi-pagi, mau tidur, habis bebenah lagi, bebenah dulu, mau tidur bebenah, lewat ke warung di sayuran, apa sih itu? Yang tadinya laler itu ngurubutin sayuran, pindah ke ibu. Dan Bu, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Saya sedikit cerita aja, menyampaikan dari kitab Madarijus Su'ud bahwa Imamuna Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an, beliau berkata, man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayaan lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu Allahu yaumal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa yakunu fi jannatin na'im. Kata Imamuna Imam Syafi'i, siapa orang yang kumpul kayak begini itu memperingati kelahiran Nabi. Setelah memperingati kumpul kayak begini kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwanan, di situ ditebarkan rasa persaudaraan, kasih sayang terdalam kepada sesama orang-orang Islam. Ikhwanan, kemudian wahayaan lahum to'aman, diberikan lahum kepada orang yang pada kumpul ini to'aman, makanan-makanan, makanya pada kebagian gitu. Kalau emang yang kosong habis, kebagian semua juga merata. Semua juga merata, alhamdulillah dibagiin. Kemudian wa'amila ihsanan, dalam perkumpulan memperingati Maulid kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ dikerjakan, dilakukan sebuah kebaikan. Baca rawi tadi. Di awal sudah dibuka sebelum rawinya, zikir tahlilnya mungkin. Terus tadi sambutan para tokoh-tokoh itu luar biasa tadi. Itu ihsanan semuanya, kebaikan. Apa yang terjadi kata Imamuna Asy-Syafi'i, ba'atsahullahu yaumal qiyamati ma'as siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Nanti dibangkitkan oleh Allah, kata Imam Syafi'i, dia di alam kuburnya dibangkitkan ma'as siddiqina, bersama orang-orang siddiqin. Siddiqin ini nggak gampang, Bu. Perjalanan Abu Bakar As-Siddiq dapat gelar Abu Bakar bin Kuhafah. Binnya bin apa, Bu? Kuhafah. Bin Kuhaf, ya, atau Kuhafah, nggak apa-apa. Sayyidina Abu Bakar bin Kuhafah. Itu bisa kepanggil gelarnya As-Siddiq, Bu.
Sementara banyak orang tidak percaya dengan kenabian, dengan kerasulan baginda Nabi besar Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq iman percaya bahwa beliau adalah Rasul dan juga Nabi utusan Allah Subhanahu. Jarang Bu membenarkan hal yang seperti itu, jarang. Kalau kita mah ikut-ikutan, ya kan? Yang mana bukan iya, gue juga iya, gue juga iya juga, begitu. Siddiq itu kayak begitu, di mana orang-orang ini tidak membenarkan, dia membenarkan. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini nanti dibangkitkan, dibangunin semuanya. Pak RW, Bu RW, Bu RT semua juga nanti dibangunin semua. Guru-guru kita juga nanti sama dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama nanti, kan enak, bersama siapa? Para siddiqin, para syuhada, Amin. wassalihin, Amin. para syuhada Bu, syuhada. Bayangin, kecil aja berbicara gambaran Palestina luar biasa. Ketika banjir hujan bom, orang-orang di sono itu udah pada siap. Sepintas saya ngeliat videonya saja, ketika itu roket ambul-ambulan di atas, dia lagi pada tawa di bawah. Ada yang lagi tadarusan Quran. Kita lagi masak, coba roket bom ambul-ambulan, terus sodet panci ambul-ambulan itu semua. Nggak kena kita mah, jauh kita mah. Kadang-kadang nggak udah, jangan gitu, akhirnya melencong kita mah. Timbang segitu doang keyakinan kita. Ya, tapi mudah-mudahan keluar dari sini cinta kepada Nabi, yakin kepada agama Allah, itu mudah-mudahan selalu istiqomah kuat. Amin. Ya Rabbal alamin. Nanti kita dikumpul wa yakunu fil jannatin naim. Nanti kita semua ini bakal ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Beneran, nggak disia-siain sama Allah nih perjuangan kayak begini. Kekipasan di bawah kolong meja, nggak bakal disia-siain. Tahu Allah Subhanahu wa taala tahu dibela-belain panas dia ngalir di kolong meja. Terus gitu. Allah tahu ditaruh di sorga. Yakin, kudu yakin sama agama mah. Beneran. Ini kadang-kadang kita oleng sih. Ini membuat kita nih kadang-kadang perjalanan itu oleng. Kalau udah berbicara Islam, maka yakin, sekecil apapun yakin. Bu, yang namanya akidah itu kan ada akidah uluhiyah, ada akidah nabawiyah, ada akidah sam'iyah. Akidah uluhiyah, akidah bangsa ketuhanan, yang kita tahu ada ringkasannya. Itu sebanyak berapa Bu? Akidah uluhiyah, akidah bangsa ketuhanan, ada berapa akaid? Ada 50 atau idul iman. Ada lagi Nabi, akidah nabawiyah yang perlu kita yakini terkait dengan Nabi, yaitu ada 9. Terus lagi ada yang perlu kita tauhidkan juga, kita yakini juga, yaitu namanya akidah sam'iyah, akidah yang didengar dari Al-Quran dan hadis Nabi. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran bahwa surga itu khairun laka minal ula, al-akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik, lebih bagus untukmu daripada dunia. Kudu yakin Bu. Kalau nggak yakin cacat Islamnya, cacat. Sebab ini akidah sam'iyah, akidah yang didengar dari Al-Quran dan hadis. Apa yang dikatakan oleh firman Allah dan apa yang dikatakan oleh hadis baginda Nabi Muhammad perlu kita yakini, karena itu disebut dengan akidah sam'iyah. Nah, para jamaah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon pintu maaf yang seluas-luasnya. Nyinggung bukan lagi pengen nyinggung, biasa. Saya kepengen ada keharmonisan sesama keluarga saja. Iya, betul. Toh pada intinya yang masuk ke dalam hati itu tidak menyakitkan dugaan saya. Ya, karena memang saya pun sama mengeluarkan dari lubuk hati terdalam itu bukan kata-kata yang untuk menyakitkan. Udah gini aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.